Sebuah berita siang ini telah menghebohkan warga ibu kota, khususnya yang berada di daerah selatan ibu kota. Di waktu para pekerja kantoran telah menyelesaikan istirahat siang mereka dan kembali ke kantor, semua stasiun TV, baik swasta maupun negeri, telah menayangkan berita kebakaran sebuah gedung perkantoran yang terletak di daerah selatan ibu kota. Kantor Senjaya, penguasa di bidang konstruksi bangunan. Semua pers di semua stasiun TV telah melaporkan kebakaran dan asap menyebar dengan cepat sehingga menjebak sejumlah penghuni gedung yang berusaha menyelamatkan diri melalui tangga. Untung saja, segera bergerak para tim medis untuk memberikan alat bantu pernafasan bagi para karyawan yang telah tergeletak tak sadarkan diri. Satu persatu telah dilarikan ke salah satu RS besar yang terdekat. Beberapa karyawan maupun para jajaran manajemennya pun dua petugas pemadam kebakaran dilaporkan juga cedera dalam usaha meredahkan amukan api yang berlangsung hingga saat ini. Tim penyelamat yang tiba di TKP memberitakan belum menemukan adanya korban. Tak tersisa sedikit pun, mulai dari lantai 1 hingga lantai paling teratas telah menjadi serbuan api yang asapnya mengelilingi sekitaran gedung itu. Bahkan, para penghuni gedung-gedung di dekat kantor Senjaya telah ikut menyelamatkan diri, dikarenakan api sangat susah dipadamkan dan ditakutkan api itu merambat. Dan petugas safety perusahaan pun telah berusaha sejak tadi ikut memadamkan dengan menggunakan hidran yang berada di beberapa titik. Hingga saat ini, belum ada kabar penyebab kebakaran di kantor Senjaya Group tersebut. Erna Hidayah melaporkan dari tempat kejadian kembali ke Studio 1. Seorang pria menggunakan jas hitam, berkacamata dengan rokok cerutu di mulutnya, masih saja fokus menyaksikan berita tersebut. Sedangkan seorang pria lainnya masih berdiri di sampingnya, menunggu respon dari pria yang duduk itu sambil ikut menyaksikan berita heboh di TV. Mungkin cara inilah yang paling terbaik kita lakukan. Iya, Pak. Kamu pastikan semuanya clear ya. Oke, not Pak. Dalam ruangan meeting kantor pusat Eka Wira Group, setelah mendengar kabar dari Pak Wira tentang gedung Senjaya Group yang kebakaran, terlihat semua orang mulai panik. Ada yang menanyakan tentang kondisi saat ini. Ada yang menanyakan keadaan lalu lintas di jalan raya. Sedangkan Pak Senjaya yang paling terpukul di antara mereka pun berusaha menghubungi nomor putrinya yang ia duga masih berada di gedung tersebut. Semua korban dilarikan ke RS Abidin Mandiri karena paling terdekat dari TKP. Pak Karno berucap, "Ada kabar tentang putri saya, Pak?" Tanya Pak Senjaya yang terlihat paling pucat, dan kekhawatirannya akan keselamatan putrinya membuatnya linglung. Pak Karno tak menjawab sesaat, terdiam sambil mencoba menghela nafas yang terasa berat. Ia juga telah mengetahui kabar gadis yang dimaksud. Putri Anda menjadi korban yang terjebak di tangga darurat, dan saat ini sudah mendapatkan penanganan khusus dari para tim medis. Menurut info terakhir, putri Bapak sudah dilarikan ke RS Abidin Mandiri, Rumah Sakit Abidin Mandiri. Gumam seseorang, dan juga sontak mendengar itu. Tenang Pak, ada baiknya kita semua langsung ke TKP. Setelahnya, kita cek di RS yang dimaksud, kata Pak Wira, dan Pak Senjaya hanya mengangguk pasrah. Ya sudah, Bapak-bapak, sekarang kita berangkat ke sana bareng-bareng. Baik Pak Wira. Pak Wira tampak menoleh ke kiri dan ke kanan.
mencari seseorang yang tak lagi berada di ruangan ini. Semua orang yang melihat tingkah Pak Wira ikut celingak-celinguk. Cari siapa, Pak? Pak Arkarna mana? Iya, perasaan tadi beliau ada di dekat saya, Pak. Tolong salah satu hubungi beberapa pihak. Mungkin Pak Arkarna sudah ke TKP. Ayo, kita berangkat sekarang, kata Pak Wira, yang memilih untuk tidak lagi mencari keberadaan putranya. Setelah mendengar nama RS yang disebut di ruangan, Eka segera bergegas tanpa berpamitan kepada semua orang meninggalkan ruangan meeting. Satu hal yang saat ini sedang mengganggu pikirannya, yaitu seorang gadis. Ya, ia begitu cemas terhadap Renata, gadis cantik yang telah mengingatnya selama 2 hari ini, membuat perasaan Eka berkecamuk tiap kali mengingat kejadian malam itu. Namun kini, semua seperti mimpi. Mendengar kabar tentang kebakaran di kantor Senjaya, entah mengapa dirinya dilanda ketakutan. Meski dia belum mendapat kabar tentang gadis itu, namun yang pasti, perasaannya tak pernah salah. Tebakannya telah mengarah ke satu. Ia melangkah dengan tergesa-gesa, tak memperdulikan tatapan-tatapan para orang yang melihatnya, dan juga tegur sapa dari para staf saat melaluinya. Karena pikirannya hanya satu, bagaimana ia secepatnya mungkin tiba di TKP. Eka menuju ke parkiran, basement gedung. Eka telah berdiri di depan pintu besi. Ia lalu membuka pintunya. Beberapa motor gede, mulai dari 750 hingga 1200 cc, kini tampak di hadapannya. Sambil berpikir sejenak, maka ia pun memilih salah satu motor yang paling tercepat dan paling bisa dikendara di jalan raya dengan kondisi macet. Ducati X Devil S. Semua motor yang begitu gagahnya jika dikendarai oleh Eka. Desain futuristik menjadi ciri khas Ducati dan berbeda dari motor cruise sekelasnya, bermesin 1198.4 cc yang mampu mengeluarkan tenaga. Sebuah jaket kulit berkualitas merek yang sama dengan motornya diambilnya dari salah satu koleksi jaket kesayangannya. Melipat lengan kemeja panjangnya hingga ke siku, membuka 2 kancing bajunya, kemudian memakai jaket tersebut sekalian dengan helm tertutup, dan kini ia siap melintas di jalan raya. Eka menarik gas motornya sekencang-kencangnya. Suara knalpot yang begitu besar telah membahana di lantai basement gedung. Kemudian, Eka pun mulai menjalankan motornya melalui pintu gerbang khusus untuk kendaraannya yang tak menyatu dengan gerbang utama. Security penjaga bagian belakang mendengar suara motor telah menebak jika itu adalah Pak Arkarna. Namun, dalam perjalanan, Eka masih seakan tak percaya dengan kabar tersebut. Pantas saja, semalam perasaannya tak mengenakan, dan seperti berpikir akan terjadi sesuatu, dan inilah jawabannya. Motor masih melaju dengan kecepatan tinggi, menyalip kiri dan kanan, namun masih memperhatikan sisi keselamatan dirinya. Kondisi jalan raya agak padat. Ia begitu gesit, keluar masuk gang tikus mencari jalan tercepat dan menghindari kemacetan. Eka tampak begitu menguasai motor yang ia kendarai saat ini. Dalam hati, ia selalu berdoa agar Rere terselamatkan, agar gadis itu tak terluka, agar gadis itu bukanlah salah satu korban kebakaran. Karena jika memang tak terselamatkan, maka sebuah penyesalan kedua setelah kejadian ibunya malam itu, penyesalan yang akan selalu menghantui dirinya seumur hidup. Karena ia belum sempat bertemu lagi dengan gadis itu untuk meminta maaf setelah kejadian malam itu. Malam di mana dan tega tampak menoleh meninggalkan Rere yang masih duduk menangis, meratapi kesalahan terhadapnya. Dan kini ia harus mendengar kabar itu. Masih fokus mengendarai motor, Eka sesaat menghela nafas karena tiba dadanya terasa sakit dan sesak. Dari dalam helm, kedua matanya kini telah berkaca-kaca, memikirkan tentang semuanya. Namun sekilas,
pikirannya teralihkan dari tempat tujuan awalnya, ya, maka mungkin ia akan terlambat karena tim penyelamat bakal mengambil tindakan kepada para korban dan akan membawa ke RS yang terdekat. Sesaat masih fokus ke jalan raya, Eka berpikir lebih baik ia ke RS yang dimaksud di meeting tadi. Karena letak RS itu pun dari posisinya saat ini lebih dekat dari gedung Senjaya Group. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.